Bab 6983. Ketika Charlie mendengar ini, dia mengabaikan sakit kepalanya yang membelah dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah munculnya aurora. Saya melihat aurora yang semula vertikal seperti gelombang antara langit dan bumi, tiba-tiba seolah dipengaruhi oleh suatu kekuatan, dan perlahan mulai berputar ke arah yang sama seperti pusaran air untuk dipecah menjadi molekul, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar perlahan di udara. Charlie terkejut saat melihatnya, dan Marialyn berseru, "Ini, kenapa aurora ini tiba-tiba terlihat seperti kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya?" Charlie sangat setuju dan berkata, deskripsi Nona Lynn sangat tepat. Area aurora yang awalnya luas ini sekarang tampak seperti telah berubah menjadi kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, kunang-kunang itu mulai pecah dan berputar di sekitar pusatnya. Sungguh saya tidak mengerti mengapa ini terjadi. Marialyn berkata dengan sungguh-sungguh, kelihatannya seperti kunang-kunang, tapi ini bukan kunang-kunang. Aurora ini seperti gelombang. Meskipun gelombang tersebut terdiri dari tetesan air yang tak terhitung jumlahnya, tidak mungkin tetesan air tersebut melanggar hukum fisika. Gelombangnya. Sepertinya ini agak salah. Saat dia sedang berbicara, Marialyn tiba-tiba menunjuk ke pusaran hijau yang berputar di udara dan berseru, "Lihat, Tuan. Aurora sepertinya berubah bentuk." Melihat pusaran itu lagi, ia tidak lagi berputar secara vertikal antara langit dan bumi. Pusaran tersebut tampak hidup, dan mulai miring ke arah bidang horizontal hingga benar-benar sejajar dengan permukaan laut. Charlie dan Marialyn menyaksikan pusaran air berputar dari bawah, dan mereka bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik Marialyn, dan keduanya berlari menuju pusaran berputar di atas bukit. Meskipun Marialyn kehabisan napas, dia tidak berani menunda sama sekali dan mengikuti ritme Charlie dengan seluruh kekuatannya. Sesaat kemudian, mereka berdua sampai di bawah pusaran air. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat pusaran titik lampu hijau berputar diam-diam di atas kepala mereka. Charlie belum pernah melihat pemandangan yang begitu indah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ini, terlihat seperti ini. Seperti Bima Sakti." Ya, Marialyn berpegangan tangan dengan Charlie di samping, mengangkat kepalanya dan berseru, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berputar tanpa suara di udara. Perasaan ini benar-benar seperti gelombang megah Bima Sakti ketika saya menyaksikan Bima Sakti di dataran tinggi Qinghai Tibet. Setelah itu, dia bertanya kepada Charlie, "Tuan, apa alasannya?" Keluarga Eno merasa ini pasti bukan fenomena alam, dan pasti ada kekuatan yang mempengaruhi aurora. Charlie berseru, "Saya hanya merasa ada sesuatu yang keluar dari pikiran saya. Saya tidak tahu apakah itu ilusi." Karena itu, dia segera pergi untuk mengambil cincin yang diberikan Marialyn kepadanya, dan menemukan bahwa cincin itu masih ada dan belum hilang. Terlebih lagi, cincin saat ini tidak bergerak sama sekali, dan rasanya aurora tidak ada hubungannya dengan itu. Melihat Charlie mengeluarkan cincin itu, Marialyn dengan cepat bertanya kepadanya, "Tuan, apakah Anda merasakan ada perubahan pada cincin itu? Atau ada fluktuasi?" "Tidak," Charlie berkata, "saat ini tidak bernyawa dan tidak ada gerakan sama sekali. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan itu." Marialyn buru-buru bertanya, "Apakah Tuan Muda memiliki senjata ajaib lain di tubuhnya?" "Senjata ajaib?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Saya memiliki token guntur, yang terbuat dari kayu sambaran petir Ibu Puca, tetapi tampaknya tidak ada gerakan di dalamnya." Marialyn bertanya lagi, "Selain itu, apakah tidak ada yang lain?" "Tidak lagi," Charlie berkata, "senjata magis asli sangat berharga. Senjata magis asli yang saya peroleh sejauh ini hanya 2. Satu adalah cincin yang Anda berikan kepada saya, dan yang lainnya adalah cincin yang Anda berikan kepada saya. Benda itu adalah kuali obat yang diberikan kepadaku oleh kepala Tai Shen Dao." Marialyn bertanya, "Tuan, apakah Anda membawa kuali obat?" Charlie tersenyum pahit dan berkata, "Benda itu kira-kira berukuran sama dengan kepalaku, dan tidak nyaman untuk dibawa kemana-mana. Selain itu, aku takut orang jahat akan melihatnya dan memiliki niat buruk, jadi aku meninggalkannya di Auros Hill."